Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, kita baru membicarakan pahlawan. Ada banyak pahlawan ya. Tidak selalu pahlawan itu yang besar-besaran, tapi yang kecil juga bisa jadi pahlawan. Tapi di dalam Alkitab masih ada pahlawan yang hebat, yaitu Nehemia. Mengapa Nehemia adalah seorang pahlawan? Dan definisinya seorang pahlawan itu seorang yang berani, rela berkorban demi kebenaran, ya. Jadi di sini mengapa Nehemia itu seorang pahlawan? Karena pada waktu dia mendengar ada berita bahwa Yerusalem itu sudah terbakar, temboknya, kan Yerusalem ada tembok sekeliling kotanya itu sudah berlubang-lubang, sudah hancur. Lalu dia hatinya sedih. Sebagai seorang warga negara dari Israel, jadi dia merasa, aduh, itu Yerusalem itu adalah kota kebanggaan, yang simbol yang menunjukkan kebesaran Allah. Kalau kota Yerusalem itu hancur, dia merasa bahwa nama Allah juga dihancurkan. Ya. Jadi kalau demikian, dia ingin supaya tembok itu dibangun kembali, karena dia ingin tetap ada kejayaan Israel dan juga nama Allah selalu tetap ditinggikan, dan orang mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, Allah itu dapat menolong mereka seperti zaman-zaman sebelumnya ya, waktu Musa, waktu Yosua dan lain-lainnya. Nah, mengapa saya memilih dia seorang pahlawan? Karena pada waktu dia mendengar keadaan Yerusalem yang porak-poranda itu, kemudian dia berpuasa. Sampai lama dia sudah berpuasa, lalu kemudian ya dia berpuasa dan berdoa ya. Lalu setelah itu di dalam akhir doanya dia mengatakan, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu dan kepada doa hamba-hambamu. Jadi bukan dia sendiri yang berdoa, tetapi ada beberapa orang yang berdoa bersama-sama ya, yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ya, dia akan menghadap raja dan dia minta, nah doanya ini supaya dia berhasil dan dia dapat belas kasihan dari orang ini. Karena mestinya raja itu kadang-kadang tidak berbelas kasihan. Kalau dia ini kan seorang yang menyediakan minuman bagi raja, ya. Kalau dia tampil itu harus keadaannya cerah, seger, menggembirakan supaya raja pada waktu terima minuman itu dia senang gitu, ya. Jadi raja itu ya demikian, sudah tidak mau kalau orang yang datang menghadap kepada dia itu mukanya barangkali kusam gitu ya, atau yang menunjukkan ketidaksenangan gitu. Itu sebabnya dia berdoanya supaya berkenan, supaya berhasil menghadap raja. Jadi dia juga punya keberanian, kalau tidak berhasil dia bisa dipecat ya, atau entah raja itu bisa sepanang-panang, kadang-kadang mau membunuh dia bunuh gitu. Nah, jadi itu doanya. Jadi dia dengan berani dan rela berkorban, karena dia punya impian, dia bisa kembali ke Yerusalem, kemudian dia akan membangun kota ini untuk bangsanya supaya harkatnya ditinggikan dan juga negaranya serta nama Tuhan dimuliakan di antara bangsa-bangsa sekeliling sana, orang yang masih belum mengenal Tuhan pada waktu itu ya. Jadi itu sebabnya saya katakan dia seorang pahlawan. Akhirnya dia bertemu dengan raja dan doanya dikabulkannya, dia berhasil, lalu dia
memintakan apa-apa yang akan dia bawa untuk ke Yerusalem, untuk membangun Yerusalem. Dan singkat cerita, dalam 52 hari dia dapat membangun tembok Yerusalem sampai berhasil. Memang banyak rongrongan ya, banyak gangguan, namun dia dengan berani, dia rela berkorban ya untuk melakukan semua ini demi kebenaran. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami mengetahui ada banyak pahlawan di dalam firman-Mu yang Engkau tunjukkan. Bagaimana kami harus berani mengambil resiko dan berani kalau harus mati sekalipun demi kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini agar mereka mengerti dan mereka mau mengabdikan diri kepada Engkau dengan berani dan rela berkorban untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia dan nama-Mu ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.